Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisa Zalfazera Putri Supi dengan NIM 080111 182530 Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 3, yang dimana soal tersebut kami disuruh untuk mengerjakan eh, oh iya, untuk mengindeks sinyal normal, jumlah sinyal normal, yang dimana kami akan menginputnya itu nanti jumlah sinyal dan masukkan data sinyalnya. Di sini saya akan menjelaskan deskripsinya terlebih dahulu. Yang pertama mulai, lalu yang kedua pesan tepat untuk variabel, yang ketiga n dan normal bertipe integer, lalu i bertipe integer untuk perulangan, lalu sinyal. Sinyal itu kita menggunakan array 100 bertipe integer untuk menyimpan data sinyal. Nah, lalu tampilkan pesan, masukkan jumlah sinyal, lalu dibaca nilai n, lalu tampilkan pesan, masukkan data sinyal, lalu lakukan perulangan for untuk mengisi array, mulai dari i sama dengan 0. Selama i-nya tadi kurang dari n, maka baca eh, nilai sinyal array i. I bertambah 1 setiap perulangan. Isi nilai normal sama dengan 0, lalu tampilkan pesan indeks sinyal normal. Lakukan perulangan for kedua, mulai dari i sama dengan 1. Jadi dia melakukan perulangan for kedua ini, kalau misalnya perulangan for pertama tadi sudah tidak terpenuhi. Lalu, eh, lalu Lalu di sini lalu di sini mulai dari i sama dengan dimasukkan 1 selama i-nya itu kurang dari n dikurang 1. Di dalam perulangan hitung rata-rata tetangga sama dengan sinyal sinyal terus tuh array i dikurang 1 ditambah dengan sinyal array i ditambah 1 dibagi dengan 2. Periksa apakah sinyal array i sama dengan rata-rata tersebut. Jika kondisi benar, maka tampilkan nilai i. Eh, nor- Normal sama dengan normal plus 1. Jika kondisi salah, lanjut ke perulangan berikutnya. Setelah perulangan selesai, tampilkan jumlah sinyal normal sama dengan. Nah, diikuti dengan nilai normal, lalu selesai. Di sini terdapat berikutnya. Yang pertama, variabel yang terdapat variabel n dan i normal yang bertipe integer. Lalu variabel juga sinyal, di mana sinyal ini array 100 of integer begin. Berarti untuk menyimpan datanya tuh batasnya tuh 100 kayak gitu, menyimpan data sinyalnya tuh. Lalu di sini write masukkan jumlah sinyal, lalu lalu output n, uh, input masukkan sinyal output n, input masukkan data sinyal for i dimasukkan 0 to n dikurang 1 do, berarti selama kondisi i tadi itu kurang dari n dikurang 1, maka dia akan uh, meng mengoutput sinyal array i. Seterusnya sampai kondisi false. Kalau misalnya dia false, maka dia akan ke lanjut proses normal itu dimasukkan 0. Dia akan mengoutput indeks sinyal normal. Dia akan melakukan perulangan for i dimasukkan 1 to n min 2 do. Kalau misalnya dia benar, maka dia akan melakukan kondisi sinyal i, sama dengan sinyal i dikurang 1 ditambah sinyal i ditambah 1 dibagi 2. Maka dia akan mencetak i pasti. Lalu normal dimasukkan normal ke 1, selesai untuk if, selesai juga untuk for. Lalu Lalu di sini setelah melakukan perulangan tersebut, output jumlah sinyal normal sama dengan normal. Lalu selesai. Nah, di sini terdapat flowchartnya itu start, seperti yang kita ketahui bentuk oval, lalu di sini untuk input outputnya yaitu n, inputnya, lalu di sini perulangan for apabila i sama dengan 0 to n, berarti kurang dari n kayak gitu. Maka dia akan mencetak sinyal i, maka dia akan melakukan i plus plus perulangan tersebut sampai kondisi false. Kalau misalnya dia kondisi pas, maka dia akan langsung ke normal, dimasukkan 0. Kalau misalnya dia normal dimasukkan 0, menjalankan proses for lagi perulangan, i sama dengan 1 to n min 2. Nah, lalu kalau misalnya dia kondisi yang benar, maka dia akan memasukkan kondisi sinyal i sama dengan sinyal
array I min 1 ditambah sinyal array I plus 1 dibagi dengan 2. Dia akan ke I plus plus, ke peluang I terus sampai kondisi salah. Kalau dia akan ke I, menginput nilai I lalu ke normal, plus plus lalu ke I plus plus. Dia melakukan perulangan tersebut sampai kondisinya salah. Kalau misalnya dia salah, nah, kalau misalnya dia kan kembali ke I tadi kan, ke sini kondisi lagi sampai ke salah. Kalau misalnya dia salah, maka dia akan langsung ke ini, langsung ke I plus plus, langsung ke perulangan I lagi, dia langsung ke false ini kan. Lalu mencetak jumlah sinyal normal sama dengan langsung ke R. Nah, di sini untuk programnya saya akan menjelaskan menggunakan kode blok. Nah, di sini kan ada include illustrem untuk membagi posisi MCO tadi. Lalu di sini terdapat izin dapat STD supaya lebih simpel, tidak STD terus di setiap DLC-in. Lalu di sini terdapat inline untuk fungsi utamanya, yang dimana ini untuk membuka program, untuk memulai programnya yang Kurosawa itu. Nah, lalu setelah itu di sini terdapat in, eh, bertipe integer, ialah eh, variabel n-nya. Nah, lalu di sini output masukkan jumlah sinyal. Output masukkan jumlah sinyal. Lalu di sini input n. Jadi jumlah sinyal itu kita akan menginputnya nanti dengan n. Lalu di sini integer sinyal 100. Berarti ini nih untuk arraynya atau penyimpanan data sinyalnya yang dimana bertipe integer, kita penyimpanannya dia sampai 100 kayak gitu. Lalu di sini akan mau output masukkan data sinyal. Untuk mau masukkan data sinyal, dia melakukan perulangan for, di mana I-nya dimasukkan 0, apabila I kurang dari sama dengan N, maka dia akan eh, mencetak sinyal I tadi, sinyal array I tadi, I plus plus, sinyal array I perulangan terus, I plus plus, sampai di mana kondisi I ini lebih dari N, maka dia akan berhenti untuk perulangan for-nya. Kalau misalnya dia berhenti, maka dia akan langsung ke normal yang dimasukkan dengan ini. Normal yang dimasukkan dengan 0 ini yang di bawahnya. Nah, di sini kan normalnya itu bertipe integer. Nah, normalnya itu kita masukkan 0 nilainya. Lalu setelah itu kita akan mau output eh, indeks sinyal normal. Untuk outputannya nanti indeksnya normal. Lalu setelah itu kita akan melakukan perulangan for yang dimana I-nya itu kita masukkan 1. Apakah I-nya tadi kurang dari N min 1, I plus, plus dia akan ke kondisi if sinyal sama dengan sinyal 1 I dikurang 1 tambah sinyal I ditambah 1 dibagi 2. Dia akan mencetak if tadi lalu normal plus plus lalu ke I plus plus, ke for lagi, ke if lagi, ke sini lagi sampai kondisi for ini tidak terpenuhi, maka dia akan ke false langsung ke jumlah sinyal normal. Dia dapat dari normal tadi kan langsung ke N. Nah, lalu eh, nah
Di sini misalnya saya masukkan jumlah sinyalnya itu 5. Berarti ada 5 jumlah sinyalnya tuh ya. Nah, di sini saya masukkan jumlah sinyal itu bisa 3, 4, 3, 4, 5, 6, 4. Nah, maka indeks sinyal normalnya itu 1, 2. Jumlah sinyal normalnya itu ada 2. Jadi indeks sinyal normal itu kan 1, 2 kan. Nah, yang jumlah sinyal normalnya tuh cuma ada 2 ini. Baiklah itu dia penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.